Menghapus jarak dengan sujudmu. Sujud dalam sholat merupakan ibadah yang sungguh amat istimewa. Sujud adalah cara kita untuk mendekat kepada Allah yang paling sempurna. Karena itulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 19, "Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan." Rasulullah SAW juga bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Allah membuka momentum kedekatan dengan hambanya, terutama pada saat mereka melakukan sujud. Allah memberikan rahmatnya paling dekat saat dimana hambanya tengah bersujud. Kedekatan Allah ini dapat dirasakan oleh hambanya, sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Raudatul Thalibin wa Ummatus Shalihin. Saat orang yang bersujud dicicipkan kepadanya rasa manisnya sujud, akan merasa dekat dengan Allah. Dengan sujudnya, ia melipat hamparan jarak alam semesta. Dengan demikian, ia bersujud di atas hamparan salah satu sudut keagungan Allah, sehingga ia menjadi dekat. Sujud merupakan suatu gerakan yang menyimpan keajaiban tersendiri bagi pelakunya. Ia mampu membangkitkan ruh baru bagi kehidupan orang yang melakukannya. Mereka tidak pernah bosan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikarenakan mereka meyakini ada sejuta keajaiban yang akan dianugerahkan untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersujud dalam sholat dengan 7 anggota badan, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, bagian ujung jari." Sujud merupakan bentuk ketaatan paling nyata kepada Allah. Inilah saat di mana Allah membuka pintu kedekatannya dengan hambanya. Sungguh, seluruh malaikat yang ada di langit bersujud kepada Allah. Demikian pula dengan orang-orang yang beriman yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Semua bersujud dengan penuh ketaatan dan penuh keyakinan. Tak ada serpihan bagaikan menempel dalam relung hati ini bahwa Allah Maha Berkuasa untuk merubah keadaan apapun yang dialami hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian harus memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian bersujud, Allah akan angkat derajat kalian dan Allah akan menghapus satu dosa kalian." Seseorang harus tahu dalam posisi manakah ia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk berdoa dan memohon ampun kepadanya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah mengungkapkan bahwa posisi seseorang yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia dalam keadaan sujud. Sujud tak ubahnya seperti menembus lorong waktu dan tempat untuk mendekat dan semakin mendekat kepada Allah. Saat seorang sholat, sungguh dia sedang berbicara dan Allah Ta'ala pendengarnya. Dan pada saat yang bersamaan, Allah Ta'ala adalah pembicara dan hamba yang sedang mendengarkannya. Dengan harmonisasi dialogis akan terjadi kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman, dan keindahan. Itulah sebabnya kata akhir dalam salat adalah ungkapan salam, yakni kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Pendek kata, hakikat makna sujud adalah komitmen hamba kepada Tuhannya yang melahirkan kedamaian. Orang yang cinta dunia tidak akan suka pada hal ini. Orang yang pandangan hidupnya materialistis tidak akan suka mengerjakan hal-hal yang sungguh berat bagi mereka. Hanya yang yakin dengan adanya hari pembalasan yang mau melakukan ini, mau melangkah di waktu subuh, menembus udara dingin, dan menahan kantuk untuk menyambut seruan azan subuh. Tak ada waktu yang paling istimewa yang diberikan Allah selama 24 jam selain waktu fajar. Karena saat itulah para malaikat turun ke dunia untuk menyaksikan ketaatan seorang hamba yang melaksanakan ibadah atau hamba yang masih terlena dalam buayan mimpi indah. Keimanan seorang hamba bisa diukur dari ibadah pada waktu sepertiga malam terakhir. Ia mengerjakan qiyamul lail, tahajud, tadabbur Al-Quran, dan sholat subuh berjamaah di masjid. Orang yang sudah terbiasa dengan rutinitas ibadah seperti itu berhak mendapat hidayah fajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara sujud yang sangat dianjurkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi berasal dari bahasa Arab sahwun, yang berarti lalai atau lupa. Secara istilah sahwi ialah ada sesuatu, baik gerakan atau bacaan dalam sholat yang terlupakan. Sujud sahwi ini dilakukan ketika seseorang sedang melakukan ibadah sholat dan merasa ragu atau lupa atas gerakan atau jumlah rakaat salat yang sedang dilaksanakannya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang diberi kesempatan untuk melakukan sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, namun akan lebih baik untuk dikerjakan.
Kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan gerakan sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca salah satu penggalan ayat sajdah dari Al-Quran, baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Anjuran untuk melakukan sujud tilawah sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah membaca Al-Quran di depan kami. Maka ketika beliau sampai pada ayat sajdah, beliau takbir dan bersujud, dan kami pun ikut bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Bukhari. Bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Aku bersujud kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanku dan membentukku, dan yang telah membukakan pendengaranku dan penglihatanku dengan kekuasaan dan kekuatannya. Maha yang memberkahi. Allah zat yang maha sebaik-baiknya pencipta. Ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa keselamatan dari bencana, mendapat suatu pencapaian, atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Sujud syukur ini hukumnya sunnah dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri juga melakukan sujud ini ketika mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan suatu kenikmatan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabar yang menggembirakan atau yang membahagiakan, beliau langsung bersujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian yang dapat siswa dunia sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.